evaluasi tadi ya, atau tingkat kesukaran yang mengalami skizofrenia, daya pembeda, udah itu aja poin-poin itu. 1, 2, 3, 4 sudah selesai kumpul. Nah, ini yang tentu tidak benar Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nanti perlu Bapak Ibu disepakati. Makanya di setiap kontrak itu di hari pertama selalu diarahkan untuk melakukan Zoom. Zoom itu dalam rangka untuk membangun kontrak kuliah kepada dosen masing-masing. Jadi apa yang dimau dosen itu, saya maunya begini, nanti respon jawabannya harusnya begini. Nah kita turuti itu, patuh dan kita turuti itu. Nah kalau beberapa dosen yang mengabaikan, misalnya Zoom itu nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu sudah tahu konsep resume itu apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita temukan, nanti kumpul refleksinya hanya 2. Gitu. Bagaimana kita mau nilainya? Ada yang misalnya satu temannya satu temannya misalnya 8 halaman. Katakan misalnya 8 halaman itu kita kasih nilai 80. Terus yang 2 halaman mau kita kasih berapa nilainya? Apa mau kita kasih nilai 70? Apa mau kita kasih sama nilai 80? Dari jumlah lembar saja, kalau yang 8 lembar 80, maka yang 2 lembar harusnya kita kasih nilai 20. Pasti nggak lulus Bapak Ibu. Nah inilah nanti berkembang. Kalau yang itu kita kasih nilai bagus nanti, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini pula nanti ada bisian-bisian dari gelombang 1 nih, karena kenal dekat, ya gitu ya. Ngambil saja tugasnya gitu. Diambil tugas yang punya kakak tingkatnya itu, istilahnya kakak tingkatnya, gelombang 1. Hati-hati Bapak Ibu, nanti dia kedetek, dia sama-sama satu sistem, ya. Ini mohon tuh menjadi perhatian Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tekankan begitu? Karena banyak temuan permasalahannya di sana Bapak Ibu. Jadi kita tidak ragukan lagi kompetensi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu bisa ngajar atau enggak. Kita tidak lagi mengulas apakah Bapak Ibu punya kemampuan menulis atau enggak. Bapak Ibu sudah sarjana S1 semua. Standarnya sama, semua harus membuat skripsi. Nah, skripsi itu kan lebih lagi dari hanya sekedar resume. Nah, yang menyebabkan dia buat sedikit-sedikit ini apa? Tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah itu. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi bendahara BOS, ada yang jadi wakil kepala sekolah. Nah, disibukkan dengan pekerjaan sekolah sehingga ini dicuil-cuil aja. Dicuil aja dikit aja. Yang penting kumpul. Nah, ini menjadi masalah. Nah, sangat mengganggu ritme sistem pembelajaran learning LMS ini Bapak Ibu. Ini mohon menjadi perhatian kita semua. Kita bantu Bapak Ibu, LPTK akan membantu Bapak Ibu, fasilitasi Bapak Ibu untuk dengan konsekuensi yang maunya Bapak Ibu mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Nah ini sila resume. Kalau Bapak Ibu cari saja di Google apa ya, tidak ada yang mengatakan bahwa resume itu menyalin ulang, nggak ada. Menyatakan bahwa resume itu adalah mengambil poin-poin, nggak ada itu istilah mengambil poin-poin definisi, nggak ada. Itu semua adalah ringkasan atau rangkuman dari sebuah karangan atau tulisan yang panjang. Dalam resume hanya mengisikan kembali intisari atau pokok informasi, tetapi tidak menghilangkan detail atau bagian penting dari tulisan tersebut. Nah, bahasa lain, dia diibaratkan ketika kita membaca sebuah novel, maka kita membuat sebuah sinopsisnya. Kira begitu. Kita membayangkan resume yang banyak itu ya, novel yang tebal itu, kita mau rangkum dia hanya satu halaman misalnya. Bayangkan bagaimana kita bisa berpikir untuk bisa memahami itu Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah tentu perlu latihan, penyesuaian. Katakanlah kita bilang penyesuaian di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3. Karena banyak juga pengalaman sudah ini saya perhatikan berdasarkan yang saya amati. Kalau dia diloloskan di ya sistem pembelajaran 3 hari ini, di modul 3 hari pertama ini, maka kebiasaan ini akan berulang
sampai pertemuan terakhir. Membuat respon jawaban yang sederhana saja, yang penting ada saja. Nah ini mohon sekali lagi Bapak Ibu ya, mohon betul untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi itu ya istilah. Kemudian nah misalnya begini, nanti ada tugas analisis bahan ajar misalnya KB3. Karena di atas tadi Bapak Ibu punya format ya, kemudian formatnya sama, hampir sama, itu kotaknya pun sama, dibuat semua gitu. Nah walaupun dia punya format masing-masing ya, ataupun format sama, tapi baca perintahnya ini Bapak Ibu. Apa yang dimau dari tugas analisis? Jadi kalau dari sini ada perintahnya fokus pada video, maka videonya ya Bapak Ibu amati. Buatlah konsep bagaimana Bapak Ibu menjelaskan konsep rata-rata, modus. Nah ini buatlah konsep bagaimana Bapak Ibu membuat itu ya, dipetakan dulu. Soal nomor 1 tuh mungkin dia butuh waktu sekitar 15 menit mungkin. Atau misalnya 30 menit. Ya. 30 menit, maka kalau dia 4 soal, dia butuh waktu 2 jam. Bapak Ibu harus fokus di situ. Apa-apa yang menjadi pernyataan itu, kalau dia bilang identifikasi atau deskripsi, deskripsikan. Ya misalnya dia bertanya, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan sebuah proses pembelajaran, Ibu jelaskan bagaimana konsep proses itu betul-betul terurai secara baik, ya sehingga Bapak Ibu mendapatkan intisari betul-betul itu merupakan bagian dari kompetensi Bapak Ibu untuk bagaimana merangkum itu secara keseluruhan. Nah kemampuan Bapak Ibu pendalaman materi ini ya Bapak Ibu secara total itu, jadi kemampuan Bapak Ibu membaca, kemampuan Bapak Ibu untuk meresume, kemampuan Bapak Ibu untuk mengambil intisari bacaan itu apa. Nah, tadi ya, walaupun kita misalnya kita sudah tahu masih fresh from the oven, masih ada yang baru-baru tamat S2 gitu ya, atau ada yang baru tamat S1, dia masih terbiasa Bapak Ibu bekerja dengan resume, bekerja dengan menerjemahkan ya, atau misalnya dia membuat peta konsep, membangun peta konsep, itu biasa. Tapi kalau misalnya yang sudah lama, maka kita harus kan memulai kembali, membangun kebiasaan itu lagi. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi apa-apa yang menjadi tugas Bapak Ibu itu kerjakan secara baik. Nah dia akan baik kalau Bapak Ibu tugasnya itu per hari. Ya, jadi hari pertama tuh apa tugasnya? Selesaikan itu. 9 sampai jam 10. Kalau misalnya pagi-pagi, misalnya besok kan, sudah habis subuh tuh, lihatlah apa itu perintahnya. Ya, habis subuh buka apa perintahnya. Nanti setelah itu ada lagi waktu senggang, misalnya Ibu ngajar, wah terus nggak apa-apa lah ngajar sampai jam 12 siang misalnya, dengan alasan padat mengajar apa-apa. Nanti jam 12 sampai jam 1 dibuka lagi apa tugasnya, kerjakan lagi. Ini malah Ibu konsep dulu gitu, apa tugasnya, oke, atau bisa di screenshot, kemudian Ibu punya notebook di catatan ya, Bapak Ibu punya catatan. Sampai itu sore misalnya sampai jam 3. Senjang itu ada lagi kan istirahat ya Bapak Ibu. Ngajar lagi, ditambah ngajar lagi. Jadi ngajar di mana misalnya, ditambah lagi ngajar, tak apa-apa. Disempatkan waktu. Habis maghrib gitu. Sampai jam 9, sampai jam 10 ya. Jam 9 lah. Okay. Supaya tidak terlalu lelah ya. Nah jadi ada 3 momen waktu kita belajar di situ. Itu kalau misalnya itu, kalau ini juga Bapak Ibu bisa bilang, itu teori aja Pak. Saat kenyataannya sulit untuk menerapkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dipanggil PPG itu, Bapak Ibu harus menyertakan fakta integritas. Yang intinya, salah satu intinya itu adalah mengutamakan pelaksanaan PPG ketimbang kegiatan di sekolah. Ada yang Bapak Ibu yang dia misalnya longgar di sekolah yang cermat ya, dia malah cari pengganti, guru pengganti.
supaya dia bisa tenang dan serius untuk bisa menjalani program PPG ini. Itu bagus juga ide itu, ya. Gak ada juga Bapak Ibu yang tidak bisa menolak, ya. Mau jadi wakil kepala sekolah, kemudian mau ngadap, saya mau PPG, PPG itu kan bisa sampingan. Itu tadi ya, tinggal Bapak Ibu mengatur waktu pagi, siang, sore, malam. Saya pikir itu tidak menjadi masalah. Nah itu, jangan sampai Bapak Ibu menjadi mahasiswa yang buruk. Bagaimana mahasiswa yang buruk itu? Di hari ketiga baru dia kerjain semua. Tugas hari pertama dia kerjain di hari ketiga, tugas kedua dia kerjain di hari ketiga, tugas ketiga dia kerjain di hari ketiga, gitu. Nanti biasanya nih teman-teman mahasiswa baru nih, itu Pak, ini nggak bisa dibuka Pak lagi Pak tugas itu kan nanti ada ini ya, tes formatif ya Bapak Ibu. Pak, tes formatifnya nggak bisa lagi Pak, ini mengganggu Bapak Ibu, mengganggu kami, ya. Mengganggu admin di WA, terus Pak admin yang pusing. Bapak Ibu mau bilang apa? Itu kesalahan Bapak Ibu. Nah, untuk mengantisipasi itu kita kenalkan di awal bahwa sistem itu berjalannya runut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengerjakan resume di hari pertama, kemudian kalau dia ada soal tes kerjakan soal tes itu, tes formatif dia kerjakan tes formatif itu. Nah itu runut tuh setiap harinya. Supaya Bapak Ibu nggak jadi Bapak Ibu yang dirugikan. Masa baru pertemuan pertama sudah sudah ada yang kosong misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketemu, Pak nggak bisa lagi, nah sudah ditutup. Pak tolonglah Pak bantu, nggak bisa Pak, dari admin pusatnya sudah ditutup. Kita mau lapor ke siapa lagi Bapak Ibu? Begitu di awal kita sudah kalau layanan itu sudah putus duluan, Lego duluan dia. Enggak, ini nanti mohon sama-sama kita menjaga ritme belajar itu Bapak Ibu, supaya ritme belajarnya baik. Bapak Ibu selama proses juga berjalan secara baik ya. Ini banyak terjadi. Nah kemudian Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan Zoom ini ada partisipan 401 orang, cukup banyak. Mohon begitu Bapak Ibu sudah meyakinkan diri untuk ikut PPG, ikutlah sampai akhir Bapak Ibu. Jangan nanti ngedrop di tengah, aduh Pak banyaknya tugasnya gitu ya, terlalu banyak tugasnya ini membuat Bapak Ibu, aku berhenti sajalah mau lapor gitu. Jangan mengganggu dan merusak. Jadi yang penggantinya pun nanti susah maksudnya. Jadi fokus Bapak Ibu. Ya, tuh K1 apalagi K1. Nah, kalau K1 ini kalau pengalaman yang sudah Bapak Ibu, kita berada di bulan Agustus hari ini, dan kita berharap pelaksanaan UP-nya itu di Desember, ya, di awal atau di tengah, sehingga SK kelulusan itu bisa terbit di sebelum tanggal 31 Agustus. Kalau SK kelulusan itu terbit sebelum tanggal 31 Desember, ya, besar kemungkinan 1 Januari 2024 itu sudah terhitung Bapak bisa dapat sertifikasinya. Itu kan tinggal nunggu berapa hari aja kan. Sudah bisa dapat sertifikasi walaupun nanti dia dibayar per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan dan lain-lain. Tapi bayangkan itu Bapak Ibu, bayangkan ada income tambahan yang akan kita dapat. Kita capeknya 4 bulan gitu. Capeknya 4 bulan kita bisa dapat uang 1,5 juta per bulan atau bahkan bisa sampai 3 juta per bulan. Ini lumayan. Bapak Ibu mau hindar-hindar, takutlah nanti aja PPG-nya. Tahun depan Ibu masuk juga sistemnya masih seperti ini. 3 tahun lagi Bapak Ibu mau masuk sistemnya juga sama seperti ini. Maka kita hantam aja Bapak Ibu. Apa aja sistemnya kita hantam aja. Pokoknya kita keluar bisa lulus. Udah itu aja. Itu semangat itu yang harus membara bagi Bapak Ibu ya. Tentu ini hanya saja Bapak Ibu ya, sharing pendapat, membangun motivasi lagi Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan tentu bisa lulus PPG ini. Dan kami pengelola LPTK ya tentu komit dan mau membantu Bapak Ibu untuk sampai menyelesaikan program PPG ini dengan baik ya. Nah, tapi dengan syarat tadi bantu kami juga untuk
memperhatikan tugas-tugas dan lain-lain itu. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa dosen kita beragam Bapak Ibu, semua kita libatkan. Kita punya jumlah 600-an mahasiswa, 500 lebih mahasiswa, sampai 600-an. Kita punya dosen sekitar 150-an. Kita libatkan semua itu. Bapak Ibu bisa bayangkan 150 dosen yang beragam. Dosen ini ada yang dosen S2 masih lah kemampuannya masih biasa-biasa saja Bapak Ibu. Dia belum banyak makan garam yang banyak-banyak kan. Kalau dosennya S3 Bapak Ibu, yang sudah punya kemampuan menganalisis yang baik, bisa saja tingkat levelnya dibawanya lebih tinggi lagi, dianggapnya Bapak Ibu, misalnya mahasiswa S2-nya gitu. Bapak Ibu nanti ketemu profesor lebih lagi tinggi lagi, Bapak Ibu dianggapnya Bapak Ibu mahasiswa S3 gitu. Itu kan kebiasaannya mengalir, kemudian punishment yang diberikan oleh dosen itu kadang dia nggak sadar, ini mahasiswa PBG ini, tapi ritme semangat dan emosionalnya masih merasa bahwa dianggap seperti mahasiswa S2, mahasiswa S3 gitu, atau dianggap seperti mahasiswa S1 yang biasa. Ini tentu ikuti saja pesan kita, ikuti saja, nggak usah ngadu-ngadu. Banyak tuh yang ngadu-ngadu, wah itu dosen itu, nggak apa-apa Pak, nikmati saja. Wah Pak gini-gini, udah Pak dimakan aja sampai habis, sudah selesai, diem aja, ikuti aja. Apa perintah instruktur ikuti, apa kemauan instruktur ikuti ya. Kalau dia masuk dalam wilayah tatanan akademik kompetensi ya. Oke itu ya Bapak Ibu, itu dari saya terkait dengan pengalaman dan hal-hal yang saya pelajari selama pelaksanaan PPG ini, include di dalamnya ini Bapak Ibu ya. Oke, nah itu ya materi dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah kemudian terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita dengarkan informasi apa yang disampaikan oleh Bapak Admin kita. Nah, Bapak Admin kita ini yang nanti akan terus ya memantau Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pelaksanaan, proses, dan seterusnya. Tapi jangan diganggu Bapak Ibu. Kalau tidak di WA-nya nggak dibalas, jangan marah. Kita punya 600. Kalau 600 itu satu orang, satu SMS Bapak Ibu, satu WA. Nggak gerak lagi Bapak Ibu. Nggak gerak lagi dari tempat duduk itu. Jadi kalau nggak diangkat teleponnya biasa aja ya. Jadi bisa ke saya atau bisa ke Pak Imron. Kalau yang dia urgent ya. Tapi nanti pasti diarahkan Pak Irja. Kalau yang sebelumnya diarahkan untuk membuat ketua kelas. Nanti di ketua kelas, masing-masing ketua kelas itu kita kumpulkan di dalam satu grup. Nah inilah yang corong ke Pak Irja ya, supaya nggak terlalu banyak. Jadi ini ya, kita saling sama-sama membantu Bapak Ibu untuk menjaga ritme proses akademik ini supaya jadi baik, lancar, dan mudah-mudahan kita bisa sampai selesai di tahapan akhir ya Pak Ibu. Itu ya. Terima kasih dari saya. Selanjutnya Pak Irja, silakan Pak Irja. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Darido. Langsung saja pada teman-teman kita mulai saja. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ali Imron sebagai selaku Ketua Prodi di PPG LPTK UIN Palembang, dan yang kita hormati Bapak Syudarido MPD selaku Sekretaris Prodi LPTK UIN Palembang. Sebelum kita masuk ke materi, kita banyak tegur sapa di WA. Ada juga yang mungkin sudah pernah saya telepon ataupun saya WA ataupun yang saya balas. Jadi perkenalkan, saya admin di BPG LPTK UIN Palembang. Nama saya Irja Putra Pratama. Mungkin selama ini tidak pernah melihat langsung. Alhamdulillah melalui virtual ini kita bisa bertemu langsung. Oh ini Irja, kalau di WA-nya itu kan kartun. Jadi inilah saya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Rido juga benar, bahwa saya mohon maaf jika memang ada WA yang tak terbalas, telepon yang tak terangkat. Memang
kualitas HP saya Vivo berapa nih, berapa ini sudah mulai retak layarnya, memorinya sudah mulai penuh karena WA, mulai nge-lag, dan ini sudah tidak hidup berapa setengah jam sudah nggak hidup HP saya, nggak tahu karena sudah banyak hantaman WA, baik dari peserta retaker, batch 1 yang mau ke UKIN, dihantam juga oleh 586 mahasiswa batch 2 yang WA ada dibalas, tahan telepon WA nggak diangkat, tahan telepon pakai nomor biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi mohon itu dan sekarang jangan terlalu sering WA saya sebagai admin. Saya sudah stres jadi Pak dari itu senyum itu tahu itu gimana perasaan saya. Oke, kemudian kita akan langsung ke praktek kegiatan di LMS. Mungkin ada yang sudah bisa membuka LMS, mungkin ada juga yang belum membuka LMS karena baru bergabung. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa segeralah lapor diri ya, yang belum. Jadi saya sudah mendata yang dari madrasah itu ada 13 orang yang belum melapor diri, sedangkan dari PAI itu ada 43 orang yang belum lapor diri. Jikalau itu belum lapor diri sampai 3 hari ini, kami anggap berarti tidak siap untuk di PPG. Nanti akan saya konfirmasi dengan telepon. Bagaimana kesiapannya untuk mengikuti PPG. Untuk itu, jadi jangan mentang-mentang lah dapat kelas, mentang-mentang lah sudah mulai modul pendalaman, tidak perlu lagi nyelapor diri. Uji kamu tidak perlu lagi. Tetap kami lacak, dan jikalau 2-3 hari ini tidak terdata, kami akan melaporkan ke Kanwil dan ke pusat bahwa nama-nama ini kayaknya tidak bisa mengikuti PPG secara serius, dan kami akan minta pengganti yang akan serius menggantikan Bapak Ibu sekalian. Sudah info dari pusat bahwa, saya dapat dari itu tadi, banyak orang yang mau menunggu kalian menyerah. Nah, banyak nak nyulak kamu menyerah itu banyak. Ada yang berdoa jahat. Sekolah Pak Abdurrahman Lubis itu menyerah. Aku galak nanti kenyok. Main itu. Jadi jangan main-main, lapor diri segera, online maupun offline. Jadi saya tunggu 2-3 hari ini. Banyak yang menunggu Bapak Ibu untuk tumbang, kalau bahasa Pak Sutari itu tumbang, menyerah, karena banyak yang siap mengganti. Kebetulan sudah ada 6 orang yang sudah digantikan. Karena aku tumbang, kalau nyerah duluan, udah kaget lah PPG-nya. Padahal nunggu kuota PPG ini lah sama pencak nunggu kuota haji, Bapak Ibu. Jadi malah dapat panggilan, sudah bahasa Pak Sutari itu dimakan, baik. Nikmati bayar 4 bulan, nanti income-nya sampai pensiun. 4 bulan, gratis pula. Income-nya sampai pensiun. Jadi kurang lemah apa? Kadang-kadang kita yang tidak bersyukur. Jadi peloi baik. Nah, tadi sudah banyak materi dari Pak Alifron dan Pak Sutari itu terkait apa sih pendalaman modul pendalaman materi ini. Jadi saya tidak akan banyak panjang lebar membahas itu karena sudah banyak penjelasan dari Bapak Limron dan Pak Sutarido. Kita langsung ke praktek ya. Saya izin share screen. Oke. Pak izin bicara. Nggak usah bicara dulu. Okay. Pak masalah sendiri Pak. Oke, nanti ada sesi tanya jawab, Pak. Sabar, Bu. Ini sudah malam ini. Ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Sabar, Bu. Ini memang kalau ibu-ibu nih kalau nak merumpi cepat kali ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah kelihatan Pak Sutarido ya? Ya, Pak. Bagus, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini menu LMS. Saya ulangi, untuk masuk ke menu LMS ini bagi guru PAI itu ppg.siagapendis.com. Nah, ini ya. Dan bagi guru madrasah itu ditambah saja di PPG-nya ini tulis madrasah. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang PAI hilangkan madrasahnya, kalau yang madrasah pakai madrasah. Jadi banyak yang ngomong, kok Pak saya nggak bisa masuk Pak karena kurang madrasah, karena guru madrasah. Yang guru PAI mah itu pula, apa aku tidak bisa masuk. Ternyata dia pakai yang madrasah.
Oke, saya contohkan satu. Nah, nanti di sini banyak klik-klik, klik, nggak usah diklik. Yang ini dihiraukan saja. Ini adalah dashboard awal. Nah, nanti langsung ke menu login. Seperti Bapak login Facebook lah ya. Oke, langsung ke nomor PAC ID bagi guru PAI. PAC ID nomor akunnya, passwordnya juga PAC ID. Sedangkan bagi guru madrasah, NPK nomor akunnya, passwordnya PAC ID. Nah, setelah masuk nomor akun, password dan ini, nanti langsung dia masuk ke sini. Saya minjem salah satu ruang LMS mahasiswa yang sekarang sedang ikut juga di batch 2. Nah, nanti akan ada menu seperti ini Bapak Ibu. Akan ada menu seperti ini untuk guru PAI. Sedangkan kalau untuk guru madrasah nanti ada 4 menu di sini. Ada 4 menu madrasah, di sini PAI. Jadi yang madrasah klik madrasah, jangan klik PAI. Kalau yang madrasah klik PAI, maka tidak muncul Pak modulnya. Mulailah itu kepentingan apa? Aku udah masuk kelas Pak, udah ketik modul. Padahal guru madrasah masuk ke PAI. Jadi salah alamat. Menuju Ayu Ting Ting itu alamat palsu. Jadi bagi yang madrasah fokus di madrasah, dah yang di PAI tidak akan kesesat. Paling tersesat antara pendalaman materi dan lokakarya. Jadi Pak Sutarido dan Pak Sutarido sudah menjelaskan tentang nanti akan ada tahapan lokakarya dan segala macamnya. Nah, ini jangan dipencet dulu Bapak Ibu ya, jangan dimasukin dulu lokakarya, nanti tambah peneng Bu. Nah, jadi kita fokus di pendalaman materi. Nah, di sini juga ada RPL, nanti akan saya bahas singkat, tapi untuk secara dalamnya nanti mungkin ada kegiatan lagi, refreshment tentang RPL. Kita langsung fokus dulu ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini pendalaman materi. Nanti klik aja Bu, kliknya di sini Bu, ditulisan, jangan digambar. Kawan-kawan ini, Bapak Ibu ini, klik digambar. Nah, diklik-klik saya ini, Pak tidak baca Pak, LMS jadi rusak baca ya. Pak, mana nih Pak yang aku ini tidak bisa, ini ngelik gambar. Ada lebih lucu lagi, ngelik di luar. Mana ngelik di luar Pak? Jadi Bapak Ibu, jangan apa ya, jangan gunda gulana. Tidak baca diklik langsung WA saya, Pak saya nggak bisa diklik. Ibu klik di mana? Di luar Pak, di sini. Mana nak masuk? Jadi klik di tulisan. Kalaulah ada jari seperti ini maka bisa diklik. Itu ada yang WA saya Bu, kayak gitu. Gak enak saya mau nge-share ya kan, nanti malu deh. Pak Andi Wijaya mutu-mutu kayak rasa saya di sini. Oke, lanjut. Klik pendalaman materi. Lokakarya ingat dihindari dulu. Di sini saya izin punya Pak Arisman. Pak Arisman ini sudah mengubah profil. Nah, kerjaan Bapak Ibu sekarang diawali dengan lihat profil. Nah, bagi yang belum bergabung di grup WA mungkin di sini ada link grup WA Bapak Ibu. Untuk PAI, yang madrasah untuk madrasah khusus. Nah, ini untuk PAI. Nah, Ibu kopas ini masukkan ke WA atau langsung ke Google. Nanti langsung tersambung ke WA grup bagi yang belum bergabung. Kalau langsung sudah ada usaha dicoba, kakek ngenyubo lagi, ada lagi yang WA, Pak aku nilo pacang abung grup, pas diklik tidak muncul Pak grup, pas ku jingok, ada dalam grup. Pak aku lagi tidak muncul, ada dalam grup, mana muncul? Kalau hal-hal yang sepele kayak gini di WA ke saya, gitu. Nah, kerjaan Bapak Ibu sekarang, lihat profil ini Bapak Ibu, bagi yang belum mengubah atau mengupdate data, segera update data. Ya. Nah, untuk NIM, inilah jelas Bu, diinput oleh admin LPTK, oleh kami. Jadi tidak usah diketik. Ada yang WA, Pak, aku NIM itu udah baca, ngecek, aku udah tahu NIM aku. Ya sudah, Pak, Manda tahu, udah diisi. Nah, jadi ini tidak perlu dibuat, fokus ke nomor akun dan segala macamnya. Ya. Nah, ini ya. Saya nggak berani ngerubah-rubah, takut nanti salah, bahaya ini. Nanti saya dimarah oleh Pak Arisman ini. Nanti saya ubah jadi Arismun misalnya, Arismen misalnya, nggak bahaya. Nah, pokoknya nanti yang belum, update foto juga. Ingat di sini ukuran maksimal 250 KB. Jangan nanya lagi, Pak ngapol aku udah pacak nge-save. Foto aku udah tersimpan. Jengok satu lebih dari 250 KB. Jadi ukuran maksimal paling tinggi ya 250 KB. Jadi harap diperhatikan. Oke. Kita balik ke modul. Nah,
Nah, Ibu klik di dashboard, klik modul di atas ini, Bapak Ibu. Nah, berhubung ya, baru satu modul yang di plotting, maka baru muncul satu modul. Tadi Pak Ali Imron dan Pak Sutarido menjelaskan bahwa akan ada 10 modul untuk K1 dan K2 nanti kemungkinan akan ada 12 modul. Ada tambahan hari tadi Pak Ali Imron menjelaskan. Nah, jadi nanti ada gambar 10 modul di sini. Karena ini memang belum plotting, karena memang belum selesai di plotting, belum muncul 10 modul. Nanti akan ada 10 modul. Nah, dalam 10 modul itu akan saya contohkan coba ya. Nah. Apa ya? Lihat lagi. Nah, ini contoh yang senior ya, kakak tingkat kalian. Nah, nanti kalau diklik modul, ini karena gelombangnya sudah berubah jadi nggak bisa. Nanti ada 10 modul di sini, ada 10 gambar. Ini harus pakai untuk menu admin, tapi biarin. Nanti ada 10 gambar. Nah, di 10 gambar itu nanti akan banyak yang namanya modul. Laptop saya pun ngehang gara-gara banyak WA juga nih. Bentar, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan ada 10 modul karena memang belum plotting. Nah, jadi kalau ada tulisan belum bisa buka modul, Pak, kenapa modul kedua, modul Quran hadis belum bisa diklik? Itu karena tanggal mulainya belum ada, Bapak Ibu ya. Jadi fokus di tanggal mulai di sini Bapak Ibu, tanggal mulai 24 Agustus. Jadi setiap modul itu seperti penjelasan Pak Imron dan Pak Sutarido itu ada 3 hari untuk menyelesaikan modul. Nah, jadi Bapak tinggal buka modul. Nah, jadi kalau biru ini berarti lah baca dibuka modulnya. Nah, tadi sudah sedikit atau sekilas sudah dibahas oleh Pak Sutarido ya, kait modul. Nah, kita lihat file Bapak Ibu di kontrak kuliah. Nah, itu bisa dibaca Bapak Ibu ya. Nah, ini kontrak kuliah dari Pak Hasbi ya. Nah, Bapak Ibu baca nih kontrak kuliah beliau. Jadi pendalaman materi ini yang penting Bapak komunikasi. Tadi sudah saya bagikan nomor kontak dosennya. Kalau belum ada yang memberikan kontrak kuliah, silakan japri dosennya. Besokan sopan. Assalamualaikum Bapak, saya mahasiswa PPG batch 2 dari kelas PAIC K1 2023 Pak. Bapak kebetulan dosen kami untuk pendalaman materi mata-materi modul fikih. Pak, gimana perkuliahan kita? Nah, jadi mungkin ada dosen yang akan ngajak Zoom, ikuti. Ada yang baca kontrak saja Bapak Ibu, kita kerjakan sesuai kontrak, ikuti. Jangan protes. Pak, apa kelas sebelah ada Zoom? Kelas itu udah ganti, ya sudah kita buka Zoom, uji di Bapak itu. Akhirnya kamu tulah yang repot. Ada juga Pak, ngapa kelas sebelah ada Zoom? Apa kita Zoom? Laju dosennya tersinggung. Jadi jangan, pokoknya ikutin saja instruksi. Nah, di instruksi itu tadi jelas bahwa Pak Hasbi ini menginginkan pembelajarannya di hari pertama yaitu pretest. Jadi Bapak Ibu tadi ada yang WA saya, Pak, saya pretest baru ngisi 1 soal nilainya cuma 5. Pak, saya sudah ngisi 10 soal. Rupanya salah kalau Pak, isian aku 0.
aku sudah ngisi pretest Pak, karena sinyal rupanya udah terekam Pak, jadi nilaiku cuma 5. Pretest bukan menjadi standar kelulusan modul Bapak Ibu ya. Pretest, paham? Tes awal. Nah, jadi tes awal itu hanya untuk mengabsen bahwa Bapak Ibu siap untuk mengikuti modul. Jadi Ibu tidak akan bisa buka modul kalau belum dites. Tidak bisa lanjut ke KB1, analisis bahan ajar, PB, LPJBL, sampai TAM, kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan pretest. Jadi Bapak Ibu pasti akan pretest. Oke. Nah, itu Ibu lihatin kuisi yo. Oke. Nah, tugasnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutarido terkait tugasnya, itu banyak ya. Jadi sesuai kontrak saja, kalau hari pertama dosennya meminta untuk menyelesaikan resume KB1 sampai KB4, maka selesaikan KB1 sampai KB4. Nah, tinggal diklik di sini Bapak Ibu ya, tugas resume. Tadi Pak Sutarido bilang sudah. Nih, alhamdulillah. Nah, di sini ada tingkat kemiripan. Nah, ini tingkat kemiripan 25,92%. Nah, ini aman Bapak Ibu ya. Aman dalam arti cek plagiarismenya aman. Cek plagiatnya aman. Ketik kemiripan. Jadi memang ini murni ketikan dewe. Ini atas nama siapa? Atas nama tutup. Oke. So lihat, Bapak ini selamat dalam cek plagiarism, selamat. Tapi dalamnya, resumnya, analisanya kita belum tahu. Tinggal bagaimana Pak Hasbi akan membaca dan menilai. Walaupun kemiripannya 25%, tapi isinya rupanya cuma ABCD, wajar kemiripannya dikit. Atau isinya dikit. Nah, akhirnya Pak Hasbi tidak setuju, bisa ditolaknya lagi. Bisa dibalik ke lagi. Kayak di sini ada tulisan ditolak karena apa? Ada penjelasan dari dosennya. Nah, kalau kemiripannya sudah di atas, Pak Sutarito masih ikut, Pak? Pak Sutar? Pak Imron? Masih Pak. Tingkat kemiripan kita berapa Pak? Lupa saya Pak. 50 Pak. 50 ya? 50 maksimal. Oke, nah tingkat kemiripan kita 50%. Jadi kalau di atas 50%, maka dengan berat hati dosennya akan mengembalikan. Dengan catatan nanti kemiripan Bapak Ibu 50%, harap direvisi. Nah, kalau ada tulisan gitu, segera Pak direvisi, jangan nunggu-nunggu, jangan WA Pak, apa aku ditolak. Ini sudah saya jelaskan bahwa tingkat kemiripannya itu di bawah 50%. Kalau di atas 50%, maka mohon maaf lahir dan batin, walaupun lebaran masih lama, itu akan dikembalikan oleh dosennya. Pak, apa kemiripan aku 25% Pak, tapi masih ditolak juga. Lihat ya, narasi penolakan dari instruktur. Di sini nanti akan ada narasi. Nah, jadi Ya Pak Ibu, ini sebentar Pak Irja. Saya yang kondisikan Pak Irja. Lanjutkan. nah, jadi ini modul ya. Nah, ada 4 analisa. Nah, Bapak tinggal analisa. Ini saya nggak berani ngeklik, nanti takutnya salah ya. Kita klik paling ubah lagi Bapak. Nah, belum dinilai oleh dosennya. Oke, nah inilah hasil dari review Bapak. Apa ini nama Bapak ini? Nggak terlacak di laptop saya. Oke, ini sudah dinilai, tinggal ditunggu penilaian. Oke, ini resume ya. Nah, nanti di hari kedua itu ada besok tuh sudah mulai ke analisa bahan ajar Bapak Ibu. Tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Ali Imron, analisa bahan ajar ini ada KB1, KB2, KB3, KB4. Jadi ada 4 analisa yang akan Bapak analisis. Jadi ada 4 bahan yang Bapak akan analisis. Materinya apa? Tadi sudah disampaikan atau yang dari sini. Jadi kalau dosennya belum menginstruksikan, nanti disuruh menganalisa di antara ketiganya ini. Tapi nanti insya Allah besok mungkin sudah ada instruksi nih, karena memang ini hari kedua. Nah, jadi kalau kata instruksinya
menganalisa video, maka video yang dianalisa. Jangan cak-macak ke jurnal. Jangan sekendak-kendak, Pak aku nak jurnal baik, ngapa kau jangan cak. Jadi kalau kata dosennya analisa video, maka klik video Bapak Ibu. Dia akan muncul video Ustaz Adi Hidayat. Buka, tonton, paksa, mana suruh video. Nah, tonton. ternyata zakat profesi pun. Dari hasil video ini, Ibu analisa. Dapat apa nih? Dari video. Kalau uji dosennya jurnal ini, silakan analisa jurnal artikel 1. Ini artikel 1 Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah artikel 1, kita nanya, Pak, yang mana aja artikel 1? Udah kata adanya jurnal sama artikel sama jurnal 2 per artikel. Artikel 1-nya, Pak. Nah, inilah yang 1 Bapak Ibu ya. Jadi jangan bertanya lagi. Pening pala admin Wayat PLM ini bertanya. Nah, jadi jurnal artikel, kalau ujinya jurnal 2, jurnal 2. Tapi kalau kata dosennya analisa materi yang saya share. Ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Tulis. Nah, ini materi dari dosen kayak gini. Tuliskan minimal 3 konsep dan deskripsikan yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi. Nah, inilah yang akan Bapak Ibu kerjakan di kelas ini. Oke. Nah, itu per KB Bapak Ibu ya. Nah, memang agak berat, mungkin agak mentak kepala Bapak Ibu. Tapi ingat, kata-kata Pak Sutarido tadi, 4 bulan ya Bapak Ibu capek ya. Dampaknya sampai pensiun. Nah, gratis. Alah kelemahnya. Dan kalau ada kegiatan ke kampus, itu yang ada datang. Karena apa? Gratis. Nah, paling bawa motor baik, ngisi minyak. Kalau yang naik Gojek, bayar Gojek, dapat ilmu, dapat sertifikat Bapak Ibu ya. Dapat makan siang, Pak Elja. Dapat makan siang dan snack, alhamdulillah. Prasmanan makan siang. Jadi semangat ya Bapak Ibu ya. Jangan didengerin ya kawan-kawan yang semangat itu. Nah, jadi ada 4 KB di analisa bahan ajar. Nah, setelah kedua ini, nah ada tes formatif nanti yang akan dilaksanakan. Nah, ini yang paling urgent Bapak Ibu ya. Nah, kalau tes formatifnya sudah ada, instruksi sudah ada, nanti akan muncul di sini tes formatif. Nah, Bapak Ibu langsung kerjakan. Bapak Ibu. Ini nanti ada menu kerjakan kalau dosennya sudah memberikan soal tes formatif. Nah, kalau ada tulisan di sini nanti di luar jadwal. Nah, ya, nanti merah di sini. Nanti kalau bisa diklik tuh hijau. Tapi kalau merah di luar jadwal, segera Bapak Ibu hubungi admin. Tapi ketua kelasnya baik. Nah, ketua kelasnya baik. Nanti akan saya instruksikan untuk membuat grup ketua kelas. Nanti akan saya buat grup ketua kelas. Jadi yang menginstruksikan ketua kelas saja yang mengkonfirmasi. Dan konfirmasinya juga jelas-jelas. Jangan Pak, kelas kami tidak baca tes formatif. Nah, tidak nyebut ke kelasnya apa. Aku balas. Banyak Pak kelas kita tuh. Pak itu ada 28 kelas PAI. Sedangkan madrasah itu ada 5 kelas. Berarti sudah ada 33 kelas. Nah, mana nak tahu? Nah, jadi tolong dengan formatnya jelas. Kelas PAI A, K1, kayak ingat ada K1, K2 kita nih yang PAI. Kalau yang madrasah nggak usah. Tulis saja Quran hadis, tidak akhlak A, PKMI A, B. Gitu. Nah, tapi kalau untuk PAI, formatnya jelas. PAI AK1. Karena ada AK2. AK1 Pak atas nama dosen Pak Irja Putra Ratama belum membuka tes formatif. Itu baru saya bisa instruksikan dan komunikasikan dengan dosennya. Nah, tes formatif ini harap dikerjakan sebelum tes akhir modul Bapak Ibu. Nah, tapi nanti di hari ketiga tuh nanti agak berat Bu. Bapak Ibu, tes formatif, PBL, dan tes akhir modul itu di hari ketiga. Ada juga dosen yang merubah tes PBL-nya juga di hari kedua. Terserah, itu bebas-bebasnya dosennya ya. Gimana di kontrak pembelajaran. Tapi kalau kontrak pembelajaran yang ada itu biasa di PBL-in di hari ketiga. Nah, PBL dan PJBL, Bapak Ibu, nanti ada instruksi dari dosennya. Nah, ini identifikasi masalah tidak ada. Nah,
Jadi Bapak Ibu disuruh mengidentifikasi masalah. Nah, tinggal dikerjakan, klik kerjakan Bapak Ibu. Nah, klik kerjakan. Ya. Jadi ada di sini nanti ada apa namanya? Instruksi dari dosennya. Jadi belum ada instruksi, nanti ada instruksi akan di-share oleh dosennya. Sama Pak ya, resume juga diklik saja tadi sudah, ini karena sudah diisi jadi nggak bisa dari awal. Analisa Banajar juga tinggal dikirim ya, post reply. Jadi di sini Ibu komentar di sini. Video artikel dan semacamnya. Oke. Nah, untuk PPL juga sama, nanti Bapak Ibu komentar saja di sini, tinggal kerjakan. Nah, nanti kirim tugas di sini Bapak Ibu komentar, dan kirim tugas. Nah, di sini sudah ada bahan ajar, bahan PPL, lihat bahan tugas. Nah, di sini nanti sudah ada ternyata. Nah, tinggal ikuti instruksi dari dosennya. Nah, untuk tes akhir modul ini saya tekankan Bapak Ibu ya. Tes akhir modul ini hanya bisa dikerjakan di hari ketiga modul. Sekali lagi, tes akhir modul hanya bisa dikerjakan di hari ketiga modul. Jadi contoh, hari ini hari pertama Bapak Ibu ya, tanggal 24 ini hari pertama. Hari kedua berarti besok tanggal 25, hari ketiga itu tanggal 26. Maaf Bapak Ibu ya, saya ngajarin cak budak kecil, maaf. Karena kalau dak cak ini masih baik ada yang kecolongan Bapak Ibu. Masih baik kaget WA, Bapak ini tidak bijaksana, tidak mau membantu saya untuk membuka teks akhir modul. Bapak ini jahat sebagai admin. Bapak ini tidak layak jadi admin. Itu sudah saya rasakan di batch 1. Sudah saya rasakan itu hantaman, cacian, makian. Makanya saya di batch 2 ini akan lebih fokus menekankan tes akhir modul hanya bisa di hari ketiga. Dan ingat, ini ada tulisan Bapak Ibu. Pastikan semua tugas dan tes formatif sudah dikerjakan. Ya. Anda tidak bisa mengerjakan tes formatif lagi setelah mengerjakan tes akhir modul. Jadi Bapak Ibu, kalau di tes formatif belum ada soal dari dosennya atau belum bisa dikerjakan, jangan tes akhir modul dulu, segera ketua kelas WA saya. Japri saya, Pak, kami belum tes formatif kelas ini dengan dosen ini. Saya akan instruksikan ke dosennya. Karena apa? Kalau sudah tes modul, maka Bapak Ibu tes formatifnya itu non. Nah, itu sayang Bapak Ibu. Karena apa? Seluruh komponen tugas ini menjadi pembagi nilai Bapak Ibu. Jadi misalnya, tugas resume ini ternyata akumulasi dari KB1 sampai KB4 itu 90. Analisa Banajar 70. PBL 70. Formatif 0. Nah, lah berubah nilai itu. Berkurang nilai itu. Jadi harus hati-hati. Nah, tes formatif juga Bapak Ibu. Jadi untuk pretest, tes formatif, dan TM, pastikan sinyal Bapak Ibu tidak ada kendala. Nah, saya itu banyak sekali tuh pertanyaan, masukan dari teman-teman, Pak, ini salah sinyal. Pada saat tes akhir modul, baru ngeklik psiko soal, hilang sinyal, akhirnya terekam cuman bawa psiko. Saya tekankan, tes akhir modul ini dibuka 3 hari modul, dan ada batasnya Bapak Ibu. Ujian akhir modul dibuka mulai jam 1:30 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini juga ada keterangan. Kalau misalnya nggak bisa masuk, Pak, kok saya nggak bisa masuk, teman saya bisa masuk, Pak. Karena ada tugas yang belum selesai, Bapak Ibu. Makanya udah baca tes akhir modul, ada keterangan Anda belum menyelesaikan tugas analisa Banajar. Pak, Irja pilih kasih, katanya. Dengan Bapak itu, Bapak Suparno katanya misalnya, atau Bapak Sugiem misalnya. Baiknya dia bisa tes akhir modul, ngaku aku udah baca. Karena Pak Sugiem tadi lah selesai tugas-tugasnya, maka dia bisa masuk tes akhir modul. Lah Bapak tadi tidak baca masuk karena analisa bahan ajar belum selesai.
selesai. Dia berharap langsung tes akhir modul karena apa hari ketiga ditutup. Jadi jangan nanya lagi Pak, pas modul ke hari keempat itu masuk modul kedua Pak. Nah tes akhir modul nggak bisa. Akhirnya bermasalah. Nanyalah ke saya sebagai admin, Pak aku nih belum tes akhir modul, Pak. Tolong dibukakan Pak. Ingat saya tekankan tes akhir modul ini hanya bisa dibuka oleh admin pusat. Jadi bukan saya yang membuka. Ya, kalau tes formatif yang buka dosen, bukan saya, instruktur, dosen yang buka. Pak Irja tolong buka tes formatif, salah itu. Pak Irja tolong instruksi, tolong konfirmasi sama dosennya, komunikasikan Pak tes formatif kami belum dibuka. Nah itu baru benar. Kalau minta bukakan saya itu salah karena tes formatif ini hanya bisa dibuka oleh dosen yang mengajar Bapak Ibu. Dan tes akhir modul hanya bisa dibuka oleh tim pusat. Saya berulang-ulang ngomong ini. Karena sudah kejadian nih saya. Sudah kejadian di saya, dia nyaci maki saya, menghina saya, tidak bijak, tidak baik, jahat hati, kedit, pelit, segala macam, pokoknya jahat sekali. Gara-gara apa? Saya tidak bisa membuka tes akhir modul. Saya bilang, Bu, solusinya apa? Tes akhir modul tidak bisa apa-apa, Bu. Kalau nilainya sudah 5, ya sudah 5. Tidak baca apa-apa lagi. Yang bisa buka hanya orang pusat. Nah, Pak Irja, kelupaan, Pak. Kami mati lampu, Pak, di dusun ini. Dari pagi, bertemu malam, Pak. Setelah 2 hari ini mati lampu. Lanjut tes akhir modul aku terliwat, Pak. Pak, mohon bantuan. Nah, itu masih agak aman, Bapak Ibu, ya. Yang terliwat tes akhir modul masih bisa dikerjakan di hari ketiga modul selanjutnya. Ya, paham maksud saya ya? Di hari ketiga modul selanjutnya. Nah, jadi ditunggu baik. Tapi Bapak Ibu jangan laju males ngajukan tes akhir modul. Karena apa? Dampaknya kalau tes akhir modul tidak dikerjakan di hari yang sama, di hari yang jadwalnya, maka nanti akan banyak hutang tes akhir modul. Akhirnya akun Bapak Ibu pun akan dipermasalahkan oleh tim pusat. Apa dia tidak tes akhir modul, caknya udah ada kasih lagi uang, akan ditutup lah akun Bapak Ibu, kan bahaya Bapak Ibu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau yang memang tidak bisa di hari itu tes akhir modul karena ada desakan mati lampu misalnya, wah aku lagi ke sawah, wah ada itu lagi ke sawah Pak, lagi panen, lupa tes akhir modul. Jadi tunggu di hari ketiga modul selanjutnya. Oke. Dan saya tekankan lagi ya Bapak Ibu, admin tidak bisa membuka dan menutup tes akhir modul. Jadi pada tes akhir modul sinyal wajib bagus, wajib baik. Jangan sampai gara-gara sinyal Bapak Ibu dapat nilai 0. Nah, kemudian materi tambahan biasanya ada dosen yang ingin memberi materi karena mungkin rasa kurang, akan ada nanti materi tambahan, bisa diklik materi tambahan kalau ada dosen yang mau memberi materi tambahan. Ada Cak Yoyo pun masih Cak Yoyo. Pak, ngapa materi tambahan belum ada Pak instruksi? Nah, kegalaan jangan. Karena kewajiban kalian hanya di resume, analisa, formatif, PBL, dan tes akhir modul. Materi tambahan ini tidak perlu. Kecuali kalau memang dosen yang mau. Jadi jangan ngomong Cak Yoyo, Cak Yoyo tadi. Pak, materi tambahan Pak, tolong diinstruksikan Pak. Kami mau mengerjakan materi tambahan. Cakep pakam juga. Jadi kasih ini, terdede. Jadi kewajiban kalian hanya di ini Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya akan contohkan salah satu akun mahasiswa sebelumnya untuk membahas tentang remedial. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu share screen karena ada menu yang nggak boleh dilihat oleh Bapak Ibu. Kalau bahasa itunya kayak pecah bulu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu ya. Waduh, Pak Sutar itu laptop saya pun lambat ya nih. Luar biasa. Ikut pening ya. Melok pening saya. Oke, bentar. Oke, kita buka salah satu contoh mahasiswa. Pak Suta yang kemarin berhenti di tengah jalan itu siapa? Siti Marlina Pak Suta ya? Siti Marlina. Oke, Siti Marlina.
alhamdulillah batch 1 modul pendalamannya lulus semua Bapak Ibu. Jadi saya akan menyontohkan salah satu mahasiswa yang mundur di tengah jalan. Saya contohkan mana yang tidak lulus, mana yang lulus. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti berbagai rekap nilai Bapak Ibu itu bisa dilihat di rekapitulasi nilai daring ini Bapak Ibu. Nah, fokus Bapak Ibu, nah ini ya, lihat nih, Bu Siti Marlina ini ternyata baru menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7. Ya, 7 modul. Di modul ke-7 Bapak Ibu, Bu Siti Marlina ini mengundurkan diri karena ada hal. Jadi Bapak Ibu, ini rekap nilai modul pendalaman materi. Nah, yang jadi fokus pikiran Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, jadi nilainya nanti ada KB1, KB2, 3, 4, analisa 1, 2, 3, 4. Ini nilai tes formatif, ini nilai analisa materi PBL dan PJBL, dan ini pintar sebenarnya Ibu ini. 100 modul ini. Hebat Pak Ibu ini sebenarnya, sangat disayangkan. Nah, jadi ini tes akhir modul. Nah, ini ada 3 nih, mungkin diolah sudah mulai ada pencerahan untuk mengundurkan diri, jadi sudah mulai lesu ini. Nah, Ibu fokus di sini Bapak Ibu. Nah, fokus di yang saya lingkar ini Bu ya. Selama warnanya hijau, jadi sama pecah lampu merah, kuning, hijau Bapak Ibu ya. Berarti kalau hijau ini apa Bapak Ibu? Hijau ini berarti lanjut, aman Bapak Ibu untuk berjalan. Jadi hijau ini bukti bahwa Bapak Ibu ini lulus di modul. Nah, Dokter Keilmuan PAI Bu Siti Marlina ini lulus di modul. Nah, kalau kuning warnanya pecah ika, kalau bahasa Inggrisnya pecah ika. Pecah ika ini, Bapak Ibu ya. Ini berarti hati-hati Bu. Berarti urgent ini Bu. Danger ini Bu. Berarti belum lulus Bapak Ibu. Jadi kalau warnanya koneng, antara maju, antara merah dengan hijau, itu kuning, hati-hati. Ya kuning lulus apa tidak, itulah. Nah, ya Bapak Ibu ya, antara maju dengan mundur. Nah, untuk itu Bapak Ibu lihat nih di sini, celahnya di mana kira-kira yang tidak lulus. Pada dijengok di sini ternyata ada KB1 nilainya masih strip. KB2 90, misalnya KB3 90, KB4 90. Akumulasi belum terakumulasi karena di sini masih strip. Berarti di sini nih poin yang salah. Bapak Ibu buka nih di modul lagi. Buka di modul. Buka lagi modul apa? Nah, ini udah baca lagi dilacak. Ya. Oke, kita balik ke dashboard lagi. Nah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi konfirmasi sama dosennya, Bapak. Alhamdulillah. Jadi tidak usah lagi nanya apa dia kesalahan aku. Jengok di sini Bapak Ibu. Oh, ternyata di KB1 resume saya belum selesai. Jengok apa ke ditolak, apa ke memang belum dinilai. Kalau ditolak, ada tulisan nanti diperbarui dengan narasi yang saya bilangkan tadi. Bapak Ibu segera merevisi. Tapi kalau misalnya belum dinilai, Bapak Ibu konfirmasi ke admin. Bapak, kelas kami ada atas nama ini belum dinilai. Mohon konfirmasi ke dosennya. Ya, oke. Tes formatif juga sama. Nah, kalau ini masih kuning juga, Pak, lah penuh ini, lah penuh. Cuma nilai ini pas-pasan dalam arti 70, 70, 70, 70, 70. Di sini 60, 20 di tes formatif. Di sini 20. Tes akhir modul 0. Akhirnya akumulasi akhir itu 56 misalnya. Nah, itu udah lulus. Jadi standar kelulusan kita itu minimal 70 Bapak Ibu ya. Jadi kalau merasa tes formatif ini pecah susah, paling susah sama jika soal ini. Apalagi kelak. Ibu hantam di sini Bapak Ibu. Bagus-baguslah menganalisa. Biar dikasih nilai pecah ini 60, 95. Bagus-bagus di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa, Pak tes soal itu pening, kepala aku. Dihantam di sini Bapak Ibu. Untuk apa? Mengangkat nilai. Ya.
kita walaupun malam Bapak Ibu ya, mohon maaf mengganggu tidurnya. Saya juga sudah berapa hari ini bergadang sampai jam 12 meruani kamu yang lapor diri dan segala macamnya. Saya tekankan lagi, harap teman-teman yang belum lapor diri segera lapor diri sampai kuota Bapak hilang gara-gara tidak melapor diri. Oke, Pak Abdul Aziz, saya izin minjam lagi akun untuk menjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tidak lulus di kegiatan itu jangan cemas dan jangan khawatir, nanti dosennya akan memberi remedial Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya raso-raso masih kuning tadi, maka Bapak Ibu cepat-cepat klik tugas remedial Bapak Ibu. Jangan-janganlah aduh. Nah, kaki di sini muncul. Nah, nih. Kerjakan remedial. Ini kan memang belum diiniin oleh Bapak itu, Pak Habib. Dan remedial ini bagi siapa? Bagi yang tidak lulus, Bapak Ibu. Jadi kalau yang lulus, jangan nanya, Pak, ngapu aku udah kasih remedial. Sumanto ada remedial. Nanya putih. Jadi jangan merasa tidak diperhatikan oleh dosennya. Jadi fokus kita lihat di dashboard. Kalau dia hijau, jangan minta remedial. Karena apa, Pak? Kalau minta remedial, dikasih remedial, nilai kamu malah berkurang nanti Bapak Ibu. Karena menjadi mahasiswa yang remedial. Yang tadinya 90 laju jadi 70 nilai. Gara-gara ngerjoge tugas remedial. Padahal dia tidak remedial. Jadi fokus perhatian kita, balik ke dashboard lagi tadi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Kalau lah hijau aman. Nah, kalau misalnya Bu ya, lah sudah dinilai oleh dosennya, saya sudah menilai semua. Pak, ngapu masih ini? Di refresh Bu nilainya Bu. Diklik refresh. Masih Pak, sampai 4 kali sampai muncul nilainya. Kalau memang dosennya sudah menyatakan sudah dinilai semua. Insya Allah nanti tidak akan ada yang bolong lagi. Ya, paham Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait modul. Jadi, nah ini RPL Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas sedikit. Mohon maaf, agak ada waktu sedikit RPL. Tapi nanti di dalamnya ada kegiatan lain. Nah, jadi saya tekankan kembali bahwa tugas Bapak Ibu di tugas resume analisa 1-4 KB, analisa bahan ajar juga 1-4 bahan ajar. Tes formatif nanti akan ada 12 soal yang dibuat oleh dosennya, terdiri dari soal di KB1 sampai KB4 Bapak Ibu ya. Dosennya tidak akan berlari dari modul di KB1 dan KB4. Dengan pilihan ganda Bapak Ibu, tidak ada esai ya. Nanti informasinya pilihan ganda. PBL sesuai instruksi. Jadi PBL ini profesional dan PJBL ini pedagogik dan PJBL ini adalah profesional. Nah, tes akhir modul, ingat saya tekankan kembali bahwa tes akhir modul itu dibuka oleh tim pusat di hari ketiga modul di jam 1:30 siang. Jadi 1:30 siang itu wah tes akhir modul nih kayak gitu. Sampai kapan Pak Irja? Nah ini kadang-kadang tim pusat ini sampai sore lah ditutupnya. Kadang lagi baik hati sampai malam jam 8 baru ditutupnya. Jahat hati Pak, jam 2 siang lah ditutupnya Pak. Nah jadi Bapak harus di hari ketiga tuh harus benar-benar memantengi LMS ini. Nah, jadi hati-hati. Di tim pusat itu kadang-kadang jam 12 malam baru ditutupnya. Kayak gitu. Kendak-kendak tim pusat ya Bapak Ibu ya. Dan saya tekankan saya tidak bisa membuka dan menutup tes akhir modul yang menilai itu tim pusat. Dan materi tambahan tidak usah dipikirkan dan jangan dipinta dengan dosennya untuk materi tambahan. Nah, tugas remedial bagi teman-teman yang remedial, yang nilainya masih kuning atau di bawah 70, itu baru remedial. Oke, dan pastikan remedial itu nilainya memang sudah terisi semua. Jadi kalau masih ada strip, jangan minta remedial Bapak Ibu, karena masih belum dinilai. Nah, mungkin itu saja terkait modul pendalaman. RPL saya akan jelaskan sebentar. Menu di atas ini. Dashboard itu balik ke menu tadi untuk melihat rekap nilai. Oke. Menu RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Nanti akan kita bahas. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu kumpulkan saja dokumen-dokumen terkait pembelajaran Bapak Ibu. Jadi
Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih dalam, nanti akan ada replacement-nya. Kemudian ini modul yang tadi saya jelaskan. Nah, ini menu chat Bapak Ibu. Menu chat ini, nah ini sudah sesuai kelas Bapak Ibu. Sesuai kelas sama sesuai dosen. Jadi akan ada chat ya, walaupun memang kadang-kadang tidak berguna juga, bukan tidak berguna sih, tidak terbaca oleh Pak Hasbinya misalnya, oleh teman-teman ini bisa. Assalamualaikum. Ya. Nanti muncul di tempat teman-teman, misalnya di enter. Bapak, kamu tidak muncul di aku, yo kau kan yang ngechat, tidak mungkin muncul ke akun Bapak Ibu. Jadi yang masuk nanti di akun teman-temannya dan dosennya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini video conference, ini bisa dipakai nanti oleh dosennya. Nah, video conference ini akan dipakai oleh dosennya yang mau nge-zoom nanti Bapak Ibu. Mungkin nanti di pertemuan pertama dan kedua ada dosen yang mau nge-zoom. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan membuka chat untuk Zoom. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini juga, video conference ini. Nanti ada waktu mulai, waktu selesai, dan ada action. Nah, di sini ada action ini, link Zoom meeting, link Google Meet, atau link apapun yang bisa dipakai oleh dosen. Tinggal diklik aja Bu, nanti langsung terkonek di Zoom meeting yang dibuat oleh dosen. Kemudian ini ada help desk, ini untuk ke admin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Assalamualaikum kepada admin LMS. Ini untuk kita chatting-chatting, tapi kayaknya nggak perlu di sini Bapak Ibu, yang penting WA aja. Baca ini. Oke, walaupun WA juga nggak dibaca tapi nggak dibaca. Oke, mungkin itu saja Pak Sutarito terkait LMS yang sudah mulai banyak yang muak emergensi, lihat sudah mulai goyang. Nah, itu muaknya gede sekali, itu debu-debu di rumah. Oke, mungkin itu saja Pak Sutarito terkait LMS. Kembalikan. Ya, terima kasih Pak Rija. Itu ya, Bapak Ibu, saya bisa simpulkan sedikit ya terkait dengan informasi tadi. Yang pertama, kaitannya dengan catatan. Tidak usah lagi ditawar-tawar Bapak Ibu, bahwa pertama kita harus kerjakan modul secara berurutan. Mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Periksa dan patuhi kontrak kuliah. Kemudian tugas hari pertama dikerjakan hari pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tes formatif itu adalah wewenang dosen. Maka memang baik kalau dosen itu Bapak Ibu harus cari tahu siapa dosennya, kemudian nanti disuruh bergabung di dalam grup ya. Kemudian yang kedua juga ada tes akhir modul, itu adalah wewenang admin pusat. Jadi jangan sampai terlambat, sistem itu mengganggu. Bapak Ibu cemas, kita pening gitu. Jadi untuk menghindari itu maka ikutilah aturan itu. Nah, yang ketujuh, kalau nilainya kecil atau belum lulus, jangan khawatir. Komunikasikan saja dengan dosennya. Bu, saya belum lulus, mohon bantuannya. Atau diberi, dia ada menu Bapak Ibu, di bawah sekali itu ada menu remedial. Ya, nggak selesai remedial, masih lagi nilainya kecil, masih ada lagi ininya. Sampai dosennya bosan nanti, dosennya bosan dewek, ya, bosan sendiri. Kemudian nanti dikasih juga nilai. Pokoknya lulus gitu. Itu melalui proses yang panjang. Nah, perlu membangun komunikasi itu ya. Kemudian yang selanjutnya solusi apa yang saya sebut tadi, buatlah grup kelas Bapak Ibu. Nah, yang ketua grup ini cari yang muda-muda ya Bapak Ibu. Kalau dia nggak mau, oh ya nggak usah Pak, tunjuk aja siapa yang paling muda usianya. Itu kalau ini ya, kalau itu sistem arisan gitu, banyak aplikasi arisan di itu tuh ya, di Google ya. Jadi dia roda berputar, siapa stop, tujuh mau pokoknya dinobatkan jadi ketua grup. Nah, ketua grup ini yang aktif. Siapa kira-kira pesertanya yang belum masuk, dicari tahu siapa. Kemudian laporkan juga mungkin ke admin. Nah, kemudian buat grup ketua kelas. Jadi
jadi ketua kelas 1, ketua kelas tadi itu berkumpul lagi di dalam satu grup utama. Grup ketua kelas. Jadi kalau kita kelasnya ada 12, maka isinya ada 12 orang. Kalau grup kita ada 20, artinya ada 20 orang. Nah, inilah untuk penyambung lidah bagi kawan-kawan di dalam grup kelas itu apa masalahnya. Kalau bisa selesai dewek, yang selesaikan sendiri ya. Jadi kalau masalah nggak bisa login, kemudian nggak bisa ngupload, ya sistemnya teknis begitu, mohon diselesaikan sendiri, dibantu secara aktif Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, masukkan dosen itu di dalam grup. Ini hanya saran, tapi kalau dosennya nggak mau ya jangan dipaksa ya. Masukkan dia H-1 itu dalam rangka mengingatkan Ibu besok kita ada perkuliahan ya. Kemudian nanti H+1 buang dosennya itu, keluarkan. Nggak ada guna lagi dosen di dalam grup itu. Jadi jangan digabung. Jangan dibiarkan di dalam itu. Nanti cerita Bapak Ibu nyambung semua. Nanti numpuk 20 dosen di dalam itu. Jangan ya. Buang ya. Jadi H-1 masukkan, H+1 buang dosennya. Sudah ternilai semua buang. Bisa lagi dia dalam grup itu. Itu ini ya. Tapi bahasa halusnya gimana gitu ya. Izin untuk ini karena ini lagi itu dan seterusnya. Nah ini juga kemampuan Bapak Ibu untuk membangun komunikasi. Nah, kemudian buatlah daftar pelajaran pribadi Bapak Ibu atau bantu alarm pengingat. Gitu kan di HP itu, oh ini jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Mohon untuk bisa serius. Nah, juga ada beberapa ini gitu ya, beberapa mahasiswa sudah ada yang lapor, Pak, nggak bisa ini, nggak bisa login, nggak bisa ini. Mana tunjukkan ininya, coba seperti apa bentuk tampilannya. Dikirimnya Pak, screenshot pakai HP. Ya wajar aja, mungkin kalau pakai HP dia nggak kelihatan kan. Kalau dia pakai laptop. Kita juga kadang, apakah dia ini ngerjain tugasnya pakai HP ya? Waduh, hebat betul gitu. Nah ini juga yang hal-hal yang seperti itu, kayak kecil, teknis seperti itu. Ini mengganggu Bapak Ibu. Sekali lagi kita bilang bahwa ini mengganggu. Oke. Tetap Bapak Ibu juga punya hak untuk kita fasilitasi. Bapak Ibu juga punya hak untuk kita bantu gitu ya. Tapi hal-hal yang teknis kecil kalau bisa diselesaikan di dalam kelas itu ya selesaikan maksimal. Ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Pak Irja. Saya rasa sudah cukup jelas apa hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Irja tadi. Nah, itu pengalaman pribadi Pak Irja juga di dalam mengajar modul ya. Pengalaman-pengalaman kita. Nah, ini kita sharing Bapak Ibu supaya Bapak Ibu wanti-wanti. Ya. Jangan lagi. Jadi kalau bisa selesaikanlah di dalam grup kelas itu. Jangan terlalu banyak ini ya, masalah-masalah jangan dibuat pusing gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang merasa misalnya sudah di atas, mohon maaf ya Bapak Ibu, sudah di atas 40 tahun, sudah harus aktif. Coba kira-kira siapa yang bisa dipegang di rumah itu ya, apa keponakan, apakah anak gitu. Jadi konsepnya dari ibu, nah anaknya nanti tinggal upload. Tapi juga kita tidak menganjurkan itu. Kita menganjurkan mulailah belajar dari sekarang bagaimana cara upload apa dan seterusnya, karena nanti di UKIN dan di UP khususnya sendirian gitu, isi sendirian ya, soal dikerjakan sendirian, kemudian install sendirian. Kalau Bapak Ibu dari sekarang nggak belajar, pegang mouse saja lari-lari, nanti sulit Ibu sendiri gitu, Bapak Ibu sendiri yang susah gitu ya. Maka coba untuk mulai dari sekarang bagaimana kita menguatkan kompetensi IT ini supaya semua lancar ya, semua bisa lancar. Ya, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan Bapak Ibu, tidak ada yang tidak ada solusi. Bapak Ibu mau apa ya di Google itu semua ya ada, di YouTube itu semua ya, minta duit juga di Google tuh ada. 100.000 dia tampilin 100.000 ya, cuma nggak bisa di-download aja duitnya kan. Semuanya ada, semuanya ada. Ibu mau bagaimana cara meresume yang baik ada, bagaimana cara membuat ini ada, bagaimana membuat video ada semua. Ya tinggal kemauan, cuman ya tadi Bapak Ibu ya, dan kita juga ya namanya guru ya,
saya juga kan, dalam kondisi saat ini kan menyemangati saja. Ada begitu tiba di kita juga kan kadang sungkan, malas dan seterusnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu memposisikan diri ya? Oke, mungkin itu ada Pak Imron, masih ada Pak Imron? Yang untuk closing statement Bapak Imron. Ada. Akhir ya. Sekalian di closing statement Pak, beri lagi semangat kawan-kawan ini Pak, supaya jangan lemas, lesu, apalagi di tengah jalan dia stop, aduh mabuk kita. Semua di bawah. Mudah-mudahan itu nanti di closing statement dan diakhiri penutup Pak. Silakan Pak Kaprodi. Baik, terima kasih Pak Starido, Pak Irja, dan Bapak Ibu yang masih setia. Ini di Zoom ini masih 369 orang, kurang lagi 67 masuk kami ya. Jadi dari 400 sekian tadi ya. Artinya bahwa ada tidak semua mahasiswa yang ikut gabung dalam acara orientasi ini. Nah, itu kemungkinan nanti ada yang belum jelas mekanisme dalam perkuliahan PPG secara menyeluruh, ya. Oleh karena itu, bagi yang hadir malam hari ini, ya menjadi penyambung lidah kami untuk menjelaskan kepada kawan kelasnya yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Tolong sampaikan informasi, jelaskan, apalagi Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelas atau koordinator kelas, ya, itu sebagai penyambung lidah aspirasi kawan-kawan untuk menyampaikan apa ada masalah segala macam kepada kami pengelola, ya mungkin kepada admin, ya, dan seterusnya, supaya tidak terlalu banyak, tidak semua orang langsung WA ke admin. Misalnya tadi kan ada 580 orang, ya, atau hampir 600 ini ya, 600 orang, ya kalau semuanya WA ke admin, ya disampaikan Pak Rido tadi, ya, akan banyak sekali, ya. Karena itu perwakilan saja ketua kelas, ya kalau lagi bisa diatasi di dalam kelas, ya silakan. Hal-hal yang menyangkut teknis harus perlu dari admin, ya baru komunikasi dengan admin, gitu ya. Ya, kalau hanya sekedar bertanya tidak bisa upload segala macam, ya bagi yang sudah paham tolong ajari temannya gitu. Dan perlu bertanya dengan admin. Baik, mungkin itu. Dan di akhir dari kegiatan ini, ya kami selaku pengelola prodi, ya Kaprodi, Sekprodi, admin, dan juga teman-teman yang lain, ya, dan juga unsur pimpinan sangat pertama tentu kami menyambut baik, ya, kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini, dan juga semangat hari ini, ya, harus tetap dijaga untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPG tadi, mulai dari pendalaman materi, nanti lokakarya sampai ke UP, ujian pengetahuan. Tetap dijaga semangatnya, tanamkan niat yang tulus, ikhlas untuk, ya, pertama tentu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kegiatan PPG ini, di samping juga, ya nanti jerih payah Bapak Ibu, ya akan mendapatkan, ya, ganjaran yang setimpal setelah Bapak Ibu dapat menyelesaikan program PPG ini, ya seperti sampaikan Pak Irja tadi, ya sampai pensiun, gitu kan, akan menikmati sertifikasi guru. Oleh karena itu tetap jaga motivasi, semangat, saling menguatkan sama teman, karena ada, ya mungkin karena beban yang sangat berat, tidak hanya di kegiatan PPG, karena juga ada beban ngajar, mungkin ada masalah keluarga atau mungkin masalah kesehatan segala macam. Nah, ini perlu saling menguatkan antara sesama teman kelas, juga sesama mahasiswa PPG di LPTK
sehingga kita bisa maju bersama, sukses bersama, dan nanti pada akhirnya semuanya lulus bersama 100%. Mudah-mudahan di akhir ujian UP semuanya bisa lulus. Oleh karena itu harus kita saling bekerja sama, saling bantu membantu sama dengan teman yang lain, ya. Jangan pelit dengan informasi, dengan ilmu pengetahuan, ya. Kita membantu teman, sharing informasi itu tidak akan mengurangi apa yang sudah kita miliki. Jadi ya, mau berbagi dengan teman, ya, jangan disimpan sendiri informasi, ilmu pengetahuan, ya, supaya teman-teman kita yang lain juga akan mengetahui seperti yang kita ketahui. Demikian dari kami, ya, mudah-mudahan semuanya akan tetap sehat, semangat, dan sukses. Ya, pada akhirnya kita akan lulus semua dalam program pendidikan profesi guru ini menjadi guru-guru yang profesional. Oke, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ada yang sudah dapat update terbaru yang lapor diri dah? Secara online. Ada deh. Masuk psikologi. Yang terbaru. Lihat di grup Sukardi. Lihat di grup. Sukardi. Tahu gak ya? Baik, semuanya izin live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.